Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala nabi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan rutinitas kita setiap malam Jumat berupa berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah, membaca sebagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita lakukan pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bil khusus guru kita Mukarram Ustaz At-Thasib, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekarang kita melanjutkan masalah sunnah salat. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sunanuha, dan sunnah salat qabla dakhuli fiha syai'ani al-adhanu wal iqamatu. Sunnah salat itu ada yang dilakukan sebelum kita mendirikan salat. Kita sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa sholat ada syarat-syaratnya. Itu dilakukan di luar daripada mendirikan sholat. Dan syarat itu yang harus dilakukan apabila kita ingin mendirikan sholat. Satu saja di antara syarat itu tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak sah. Di antaranya adalah kalau kita tidak mengambil air wudhu, maka sholat kita tidak sah, karena bersuci bagian daripada syarat untuk mendirikan sholat. Nah sekarang bagian sunnahnya sebelum kita mendirikan sholat. Ingat, sunnah itu gimana definisinya? Setelah kita bangun dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak rugi. Nah, mendingan dilakukan daripada tidak. Qabla dukhuli fiha syai'ani, sebelum memasuki waktu sholat ada dua sunnahnya. Apa? Al-adhanu, yang pertama adhan, wal iqamatu, dan yang kedua qomah. Jadi azan itu hukumnya sunnah dalam kita mendirikan sholat. Kalaupun kita sholat tanpa azan tidak mengapa, tapi sayang pahalanya. Qomat pun tidak mengapa, tapi sayang pahalanya. Saat orang mendirikan sholat, maka sunnah dikumandangkan azan. Sekarang yang ramai azannya apa sholatnya? Tidak boleh azan di masjid umpama gitu kan, ramai enggak? Padahal hukumnya sunnah. Bagaimana kalau sholat? Atau jangan-jangan orang yang protes itu tidak mendirikan? Banyak ya. Nah, azan dilakukan dalam rangka menginformasikan kepada orang bahwa waktu sholat sudah masuk, di mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mendirikan sholat. Itulah makna ayat, di antaranya adalah idza nudiya lis-sholati
mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil untuk mendirikan sholat, dipanggil itu apa kalimatnya? Ya, azan itu. Di dalam kalimat azan ada hayya 'alas sholah. Nah, kalimat azan tidak sama kalimat qomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya lihat satu video di YouTube, ada orang yang lomba azan. Azannya aneh ini bocah. Di ujungnya ada Allahu Akbarnya. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Sampai selesai itu ada ujung akbarnya. Lomba azan ada ujung akbarnya. Orang semua tertawa. Ini bahaya kalau dipermainkan kalimat azan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah azan hanya buat mendirikan sholat? Sunnah juga azan untuk yang lain. Tuh. Mana diantaranya kalau kita mendengarkan perkataan para ulama dan kita baca dalam beberapa buku dan kitab, diantara disunahkan azan adalah saat anak lahir. Ada juga diantara kita begitu orang meninggal, begitu di alam kuburnya diazankan. Ada juga azan itu apabila banyak musibah, ada angin puting beliung, ada angin taupan segala macam, disunahkan untuk azan. Ada banjir, disunahkan untuk azan. Atau di dalam kapal atau pesawat ada terjadi sesuatu, disunahkan untuk azan. Atau ada kebakaran, disunahkan untuk azan. Padam nggak apinya? Padam kalau disiram, jangan azan doang. Disunahkan, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, wal iqamah, qomat, itu juga hukumnya sunnah. Tidak mengapa tidak dilakukan, tetapi sayang karena ada pahalanya. Apa susahnya, ya kan? Karena jemaah sekalian, di dalam kalimat azan itu sungguh amat luar biasa. Di dalam kalimat qoma juga sungguh sangat luar biasa. Tetapi ada yang beda kalimat azan sama kalimat iqamah. Kalau di kalimat azan 2 kali diulang kalimat yang sama, maka orang yang mendengarnya juga harus menggunakan kalimat yang sama, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kalau dalam iqamah nggak dijawab. Apakah ini ada dalilnya? Ada. Di dalam kitab ini ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Apabila kalian menghadiri salat, maka falyu'adzin lakum, maka azanlah kamu, ahadukum, salah satu di antara kamu, wal yu'ammakum akbarukum, dan menjadi imamlah orang yang besar di antara kamu. Nah, ini dalilnya tentang azan dan iqamah. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sunnah yang dilakukan sebelum kita mendirikan sholat. Bagaimana pakai sarung, itu mah nutup aurat hitungannya. Nutup aurat hukumnya syarat daripada sholat.
Yang sunnah itu dalam kitab ini cuma 2 jemaah sekalian. Itu sunnah sebelum kita mendirikan sholat. Pakai cincin sunnah apa enggak? Enggak ada urusan. Gimana kalau lupa cincin? Ya nggak usah dipikirin. Oh, cincin gak mikirin kita. Bagaimana kalau pakai jam? Ya nggak ada aturannya. Bagaimana kalau nggak pakai? Ya nggak apa-apa. Lalu bagaimana kalau lupa HP? Kalau nelpon orang lewat HP aja langsung diangkat, ditelepon sama Allah. Kok lama bener kita ini. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani, dan sunnah setelah masuknya sholat atau di dalam sholat ada 2 juga. Apa itu? At-tasyahudul awal wal qunutu fi subhi wa fil witri fi nasitani min syahri Ramadan. Nah, kenapa 2? Ini bicara masalah sunnah yang nanti kalau dilakukannya akan ada sujud syahwi, dan nanti ada sunnah hayyiat yang kalau dilanggar, kalau dilakukan tidak dituntut untuk sujud syahwi. Nah, ada 2 di sini. Nah, apa saja itu? At-tasyahudul awal, tasyahud yang pertama hukumnya sunnah, tetapi kalau tertinggal maka dituntut untuk sujud syahwi. Apa dalilnya? Di dalam kitab ini ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minastataini min dhuhri lam yajlis bainahuma falamma qada salatahu sajada sajdataini thumma sallama ba'da dhalik fasujudu litarki syahw. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri minastataini min adh-dhuhri, jadi 2 rakaat dari zuhur, lam yajlis, tidak duduk. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini langsung berdiri di rakaat yang kedua di salat zuhur, lam yajlis bainahuma, dan Rasul tidak duduk di antara keduanya, berarti tidak sujud sahwi. Tidak duduk tidak tasyahud awal. Jadi lam yajlis bainahuma, baginda Rasul tidak tahiyat awal atau tidak tasyahud awal. Falamma qada salatahu sajada sajdataini thumma sallama ba'da dzalik. Begitu selesai Rasul mendirikan salatnya, maka Rasul sujud dengan 2 sujud. Thumma sallama ba'da dzalik, habis itu salam setelahnya. Fasujudu litarki sahwan, sujud itu namanya karena meninggalkan, maka sujud sahwi. Apa maksudnya dari hadis ini? Rasulullah setelah selesai sholat itu maka tahiyat biasa. Pas di rakaat yang keempat tahiyatnya biasa. Sebelum salam Rasul sujud sahwi. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Karena tertinggal tasyahud awal. Maka tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama fikih bilang sunnah abad, gitu kan? Sunnah. Tetapi ini sujud sahwi sebagai pengganti apabila dilupakan atau apabila terlupakan. Nah, inilah menjadi dalilnya jemaah sekalian. Sujud sahwi 2 kali kalau tertinggal tasyahud awal. Nah, yang kedua adalah wal kunutu fi subhi, kunut pada sholat subuh. Itu hukumnya sunnah. Nah, di dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, bahwa kalau sudah terbiasa kunut dan kita lupa untuk kunut, maka nanti sebelum salam harus sujud sahwi. Tuh.
Bagaimana kalau imamnya tidak kunut? Kita makmumnya kunut. Kita kunut apa gimana? Nggak usah kunut, ikutin imam. Lantas imamnya nanti dia tidak sujud sahwi, nggak usah ikutin saja imam. Ikutin imam, jangan bikin begitu dia ruku kita Allahumma hadini fi man hadait, selesai dia masih kunut terus ya, kencang lagi suaranya, mengganggu sekali itu. Nggak usah ikutin saja imam. Apakah ada hadisnya? Ada. Ini menjadi dalilnya orang-orang Nahdiyin bahwa kunut itu hukumnya sunnah. Hadis dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi salati subhi fi rak'ati thaniyah rafa'a yadayhi yad'u bi hadha du'a Allahumma hadini fi man hadait, dan seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi salati subhi, apabila beliau Rasul mengangkat kepalanya, berarti i'tidal, min ar-ruku'i, dari rukuknya, fi salati subhi, di dalam salat subuh, fi raq'ati tsaniyati, di rakaat yang kedua, rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya, yad'u, berdoa kepada Allah, bihadzal doa, dengan doa ini, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Hukumnya sunnah. Kalau lupa, mazhab kita adalah harus sujud sahwi. Nah, wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan, dan ada juga kunut di salat witir separuh daripada bulan suci Ramadan, separuh kedua, berarti 15 hari daripada bulan suci Ramadan, di witirnya disunahkan untuk doa kunut, sama seperti kunut subuh. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait, dan seterusnya. Hukumnya sunnah. Wa hay'atuha 15 khoslatan, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ruku'i wa raf'i minhu wa wad'ul yamani 'ala shimali wa tawajjuh wal isti'adatu wal hajru fi mawdi'i wal israru fi mawdi'i wa ta'minu wa qira'atu surati ba'da al-fatihati wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa tasbihu fi ruku'i wa sujudi wa du'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julusi yabsutu yusra wa yafidul yumna illa al musabbihati fa innahu yushiru biha mutasyahidan wal iftirasu fi jami'il jalsati wa tawarruku fil jalsatil akhirah wa taslimatu thaniyah. Nah, ini sunnah-sunnah hayat di dalam kita mendirikan sholat. Dan sunnah hayat ini jemaah sekalian, tidak harus sujud sahwi apabila kita lupa melakukannya. Ingat, tidak harus sujud sahwi apabila kita lupa untuk melakukannya. Ada berapa? 15 khoslatan, ada 15. Apa saja? Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Allahu akbar, hukumnya sunnah. Bagaimana kalau lupa? Ya namanya manusia, kalau lupa tidak ada sujud sahwi. Lalu di mana posisi tangan kita? Kadang-kadang ada orang takbir tuh Allah, nggak ngangkat Allah, ya nggak apa-apa sebetulnya. Tangan di bawah, Allahu akbar, langsung. Kalau kita Allahu akbar,
Ada dua hadis Nabi di mana letak tangan kita saat kita ngangkat kedua tangan, apakah di pundak atau di telinga. Ada dua hadis Nabi. Ada yang menyampaikan ngangkat tangan itu sampai di pundak, atau yang kedua sampai di kedua telinga. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tetapi oleh ulama kita dua hadis itu digabungkan menjadi satu. Saat kita angkat ke telinga, otomatis sampai juga di pundak. Kalau sampai pundak, telinga nggak bakal sampai. Yang mana? Dua-duanya. Berarti angkat tangan sampai ke telinga, otomatis pundak juga sampai. Dua hadis kita amalkan. Lalu bagaimana usahakan salah satunya? Ya nggak apa-apa. Allahu Akbar langsung, nggak apa-apa. Sunnah mengangkat kedua tangan. Tapi yang berat amat ngangkat buat Allah, berat ya. Yang selanjutnya sunnah juga adalah wa inda ruku'i, dan takbir tatkala kita ruku'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sunnah tuh tetap mengangkat tangan saat kita takbir mau ruku'. Sunnah. Wa raf'i minhu, dan mengangkat daripada ruku'. Itu namanya apa itu? I'tidal. Habis kita ruku, kita angkat tuh. Warraf'i minhu, sami Allahu liman hamidah. Hukumnya sunnah. Bukan kalimatnya saja nih, mengangkatnya juga langsung sunnah. Jangan habis ruku nggak mau bangun, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar turun ke bawah. Kapan bangunnya? Wa wada'ul yamini ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang mana tuh? Saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan kanan di atas tangan kiri, jangan tangan kanan. Allah, jangan. Hukumnya sunnah. Bagaimana kalau kayak gini? Ya orang aneh saja, tangan kiri di atas, tangan kanan bawah, kayak aneh gitu. Kalau mau spiral ya, kalau mau viral mau boleh aja tuh, orang tangan kiri terus. Cuma kan menyalahi. Yang selanjutnya yang sunnah adalah watawajjuh, dan tawajjuh. Tawajjuh itu apa? Kalimatnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Lagi viral di media sosial. Ada salah seorang ustadz yang lagi viral di YouTube bahwa dia sudah buka ratusan kitab hadis, tidak ada kalimat ininya, langsung wajhiyah, langsung wajah tu wajhiyah. Padahal di kitab hadis yang lain ada kalimat ini wajah tu wajhiyah, dan hadisnya sahih menurut ulama gitu. Tapi bagaimana kalau mau menggunakan langsung wajah tu wajhiyah? Ya nggak apa-apa, wong sunnah. Yang mau ini juga boleh, wong sunnah, hadisnya juga ada. Yang nggak boleh itu kamu ribut terus timbang gara-gara itu doang. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawajuh hukumnya sunnah. Wal isti'adzatu, dan diantara yang sunnah juga adalah wal isti'adzah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim saat kita mau baca Al-Fatihah. Setelah selesai baca doa iftitah, langsung sebelum Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya sunnah. Kata Allah apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Quran, maka mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari godaan setan yang terkutuk. Hukumnya sunnah. Gimana kalau enggak? Ya enggak apa-apa, cuma sayang doang. Isti'adzah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang selanjutnya yang sunnah adalah wal jahru fi maudhi'i, suara keras pada tempatnya. Mana dia? Salat yang suara keras pada tempatnya. Salat subuh,
sholat maghrib, sholat isya, itu keras tuh. Cuma 2 rakaat doang. Subuh 2 rakaat, isya 2 rakaat, keras dia bacanya. 2 rakaat enggak. Maghrib 2 rakaat, 1 rakaatnya enggak. Tuh, ada tempat-tempatnya hukumnya sunnah, jangan dibalik, gigir nanti. Wal israru fi maudhi'ih, dan dipelankan suaranya dan tidak disuarakan bacaannya pada tempatnya. Mana dia? Salat zuhur, salat isya, dan 2 rakaat pada salat asar, 2 rakaat pada salat isya, 2 rakaat pada salat isya, 1 rakaat pada salat maghrib. Itu juga disirkan. Zuhur sudah pasti, asarnya sudah pasti. Itu pada tempatnya, hukumnya juga sunnah. Cuman jangan dikerasin semuanya. Walaupun sunnah nih disirkan, keras aja udah, yang menyalahi geger kamu nanti. Wa ta'minu, dan diantara sunnah juga adalah membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sunnah tuh. Ada dulu saya sholat tarawih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Masya Allah, kaget kita, biar nggak ngantuk kali itu. Nah, di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qamal imamu, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka sesungguhnya siapa yang setuju bacaan tersebut itu adalah ucapan malaikat, perkataan malaikat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang lalu-lalu. Wa fi riwayatin Abu Dawud, idza amana al-imamu fa aminu, apa dalam riwayat Abu Dawud, apabila imam bilang idza amana al-imam, apabila imam bilang amin, maka makmum bilangnya amin sama. Maka aminnya makmum ikutin aminnya imam. Yang selanjutnya adalah wa qiraatu surati ba'da al-Fatihati, membaca salah satu surah setelah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar boleh. Ada juga kadang-kadang yang imam tuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Ada yang kadang begitu. Alif lam mim, Allahu Akbar. Hamim, Allahu Akbar. Yang repot nun, Allahu Akbar. Pelit amat ya. Allah. Wa takbiratu inda raf'i wal khafdi, dan takbir Allahu Akbar dari ruku, ya. Allahu Akbar, takbir tuh. Wa qauluhu sami'allahu liman hamidah, dan mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, hukumnya sunnah. Wa tasbihu fi ruku'i wa sujudi, dan baca tasbih pada ruku dan sujud. Bacaannya apa kalau lagi sujud? Subhana rabbiyal wa bihamdi. Kalau lagi ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Hukumnya sunnah. Membacanya sunnah, tetapi tumakninanya wajib. Tumaknina itu adalah 3 kali bacaan tasbih ini. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhdaini fil julusi, dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika kita duduk.
Paham pas lagi duduk, letakkan tangan di paha dan jari itu sampai di lutut. Hukumnya sunnah. Jangan taruh di cakar pinggang. Allahu Akbar. Cakar pinggang jangan. Ya basutul yusra wa yaqbidul yumna. Nah, saat kita meletakkan tangan itu maka yang kanannya yang kirinya dihamparkan, dibuka maksudnya begini, yang kiri itu taruh hadap kiblat semua tuh, hadap kiblat. Yang kanannya wa yaqbidul yumna, digepalkan apa sih digini ini. Itu pada saat kita tasyahud. Saat kita tasyahud awal dan akhir, yang kiri di atas paha itu sunnah dihamparkan begini, yang kanan dikepalkan begini. Dan illal musabbahata fa innahu yushiru biha mutasyahidan, kecuali jari telunjuk, karena dia harus fa innahu yushiru biha, harus dikasih isyarat dari telunjuk ini sebagai tanda tasyahud, tanda syahadah, tanda untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini begitu. Kapan kita gerakan fa innahu yushiru, kapan itu? Saat kita asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana yang goyang-goyang? Ya enggak apa-apa sih, enggak batal, cuman kan enggak jelas itu. Ya enggak kan repot urusannya. Udah satu saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yushiru biha tasyahud. Ini menunjukkan kita untuk syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ragu. Enggak ragu. Dan ini kan mengganggu mata orang ya. Goyang-goyang. Kadang muter-muter. Atau kadang-kadang dari awal sudah goyang-goyang. Pas tasyahudnya sudah goyang-goyang. Tapi ada dua hadis jemaah sekalian. Ada hadis yang menyatakan Rasul itu menggerakkan tangannya, ada lagi tidak menggerakkan tangannya. Nah, oleh ulama kita hadis ini digabungkan menjadi satu. Bagaimana Rasul menggerakkannya asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak digerak-gerakkan? Ada memahami demikian. Artinya yang mau silakan, yang mau juga nggak apa-apa sih, cuma jangan ganggu orang. Biar tenang ibadahnya, hati nggak boleh goyang. Itu hukum, tapi hukumnya sunnah. Artinya mau nggak juga nggak apa-apa. Yang gini boleh, yang gini boleh, yang begini jangan. Mau bawa motor misalnya. Wal iftirasu fi jami'il jalasati, dan duduk iftiros pada seluruh duduk. Apa itu duduk iftiros? Duduk iftiros itu adalah duduk di mana kaki kiri kita dudukin sementara kaki kanannya kita diriin. Itu iftiros namanya. Semua duduk harus menggunakan itu. Duduk di antara dua sujud, duduk iftiros. Tasyahud pertama, duduk iftiros. Kaki didirikan yang kanan, sementara yang kiri didudukin. Yang kanan didirikan, yang kiri didudukin oleh bagian belakang kita. Jangan dua-duanya didiriin terus diginikan nih supaya ke depan. Sunnah itu namanya duduk iftirosh. Wa tawarruk fil jalsatil akhirah, dan duduk tawarruk pada duduk yang terakhir, tahiyat akhir. Apa itu tawarruk? Tawarruk itu adalah kaki kanannya didirikan, kaki kirinya dimasukin ke dalam, lalu akhirnya dubur kita, bagian belakang kita duduk langsung di sajadah. Itu tawarruk. Hukumnya sunnah. Wa taslimatu tsaniyah, dan yang terakhir adalah salam yang kedua juga hukumnya sunnah.